Bapak Ibu OMK serta anak-anak yang terkasih dalam Kristus, burung nuri di pohon palem, selamat pagi berkabar. Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Bapak Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus yang lahir. Kelahiran Yesus di Bethlehem 2000 tahun lalu menjadi bukti pemenuhan janji Allah untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Peristiwa kelahiran Kristus Sang Mesias tersebut bukan semata fakta sejarah yang kita kenangkan dan kita rayakan hari ini, tetapi hal itu terjadi dalam kerangka rencana keselamatan Allah dan sekaligus dasar iman kita yang tak tergoyahkan. Kristus yang kita rayakan hari kelahirannya terus lahir secara rohani dalam kehidupan kita orang beriman. Dia sabda Bapa yang kekal, cahaya ilahi yang telah menjadi manusia, membawa terang untuk menerangi kegelapan dunia, terang yang tak dapat didapatkan oleh kekuatan gelap apapun. Lihatlah, terang keselamatan kita telah bersinar menerangi kita. Bukalah hati kita dan terimalah Dia agar kita dianugerahi kuasa sebagai anak-anak Allah. Karena dengan itulah perayaan Natal ini membawa makna bagi kehidupan kita. Sukacita anak-anak dalam keluarga kita masing-masing menandakan damai kehadiran Yesus mungkin dalam palungan hati kita. Jadilah hidup kita gayeng, regen, dan tenang. Perayaan Natal akan dipimpin oleh Romo Ricardus Heru Sugiarto dengan tema kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Paduan suara dari UMK Sidoarjo. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita berdiri menyambut peranakan Romo Gloriaton dan petugas liturgi memasuki gereja dengan melambungkan lagu pujian di Bethlehem telah lahir.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak Ibu dan saudara terkasih dalam Kristus, pagi hari ini kita semua bersama-sama bersatu dan di tempat ibadah ini. Kita semua dipanggil untuk menghadap Sang Raja, dan kita semua menghadapi Sang Selamat yang lahir di tengah kita. Inilah puncak perayaan Natal, yaitu kelahiran Sang Selamat. Sahabat Tuhan, yang kita dengarkan juga membawa kita semua untuk yakin bahwa Dia yang lahir di tengah kita itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Maka selayaknya kita mengucapkan diri agar kita sudah diberikan rahmat, semangat untuk menjadi manusia yang baru, meninggalkan semangat yang lama, dosa-dosa kita, sehingga kita menjadi ciptaan yang baru. Bagaimana Tuhan hadir membawa kebahagiaan bagi kita semua. Maka pada Bapak Ibu dan saudara kasih, kita sapa nanti agar kita mulai dan batas mensyukuri peristiwa ini. Kita sesali segala dosa-dosa kita dan kita mengampuni dosa dan kekurangan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada segala-galanya bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengangkat kita dari hidup yang kekal.
Marilah berdoa. Ya Allah, Bapa sumber keselamatan, kami bersyukur kepadamu sebab kami mengundang dalam perayaan hari kelahiran Putramu Yesus Tuhan kami. Biarlah Engkau telah menumbuhkan harapan akan kedamaian dan keadilan. Biarlah cahaya dalam kegelapan, keselamatan dalam bahaya, dan kedamaian dalam kegelisahan kami. Kiranya kelahiran Yesus menyemangati setiap keluarga Kristiani dan mendorong kehidupan mereka untuk menjawab tantangan zaman. Bimbinglah kami agar semakin menghayati ajaran-ajaran gereja, rajin berdoa, membaca suci dan merayakan generasi dikenal layak dan selamat. Semoga warta kelahiran Sang Juru Selamat membawa gereja dan keluarga kami semakin jaya, ragam dan lengkap untuk mewujudkan kemuliaan bagi Allah dan bangsa itu. Tuntunlah kami untuk semakin siap menempatkan diri kami dalam menerangi dunia dengan kebenaran Yesus Tuhan dan keluarga yang disatukan di bawah bersama Roh Kudus, hidup berkuasa Allah sepanjang segala masa. Mari kita saksikan kebenaran. Bacaan dari kitab Nabi Yesaya. Betapa indahnya melihat dari puncak-puncak bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal kamu. Mereka bersama-sama bersorak-sorai. Sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali dari Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai runtuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangan-Nya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat penyelamatan oleh Allah kita.
Demikianlah sabda Tuhan. Yeah.
saudara sekalian, pada zaman dahulu Allah menggunakan dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi. Tetapi pada zaman akhir ini Allah telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Anaknya itulah yang menetapkannya sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dialah alam menjadikan alam semesta. Dia cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Dialah yang menopang segala yang ada dengan sabdanya yang penuh kekuasaan. Dan setelah berhasil mengadakan rincian dosa, Ia duduk di sebelah kanan Yang Maha Besar di tempat yang tinggi. Ia jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sebagaimana nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama malaikat. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu Allah pernah berkata, "Anaklah engkau, pada hari ini engkau telah kuperanakan." Apabila aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Lagi pula, ketika mengantar anaknya yang sulung ke dunia, Allah berkata, "Semua malaikat Allah harus menyembah Dia." Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Ya Injil suci menurut Yohanes. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang tak jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia.
Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk berkesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada pemilik kepunyaannya, tetapi orang-orang bukannya itu tidak menerima. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan malah secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman ini telah menjadi manusia dan dia di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes beri kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, inilah dia yang memaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripada aku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab diantara dan diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia itu dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi ada tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu dan saudara dan kasih dalam Kristus, selamat pagi, berkah dalam. Masih sehat-sehat? Masih semangat? Pada pagi hari ini kita bersyukur karena pada pagi hari ini kita biasa untuk menuju pada puncak perayaan Natal kita. Kalau kita melihat sejak kita masih masa dan persiapan, inilah yang kita tunggu-tunggu, inilah yang kita persiapkan selama masa dan itu, yaitu kita merayakan kelahiran Sang Juru Selamat. Bacaan-bacaan yang kita dengarkan pada hari ini sudah mengajak kita memaknai peristiwa agung pada hari ini, di mana kelahiran Sang Juru Selamat itu oleh Yohanes sebagai itu dimaknai sebagai Allah yang datang kepada manusia. Gambarnya bagaimana? Gambarnya adalah bahwa pada sebelumnya itu orang-orang datang manusia memandang Allah itu sebagai yang jauh. Artinya tak terjangkau. Karena Allah itu jauh, Allah itu tak terjangkau, maka gambaran-gambaran Allah itu muncul. Allah yang menyeramkan, Allah yang tak tersentuh, Allah yang mengagumi dan sebagainya. Nah, kelahiran Tuhan Yesus ini menggambarkan bahwa Allah itu akan dekat dengan kita, Allah itu dekat dengan umatnya. Dalam baca Injil pada bagian awal, Yohanes sudah mengatakan pada mulanya firman bersama-sama dengan Allah dan firman dengan Allah dan seterusnya. Dan Allah itu sekarang hadir di tengah-tengah kita. Maka dengan kehadiran Tuhan Yesus di palungan atau keberadaan Yesus pada perayaan ini menggambarkan bahwa Allah bukan sebagai Allah yang jauh, Allah sebagai Allah yang tak tersentuh, tapi Allah adalah Allah yang dekat.
Allah yang sungguh-sungguh hadir di tengah-tengah kita. Maka Islamnya itu adalah Allah yang imannya berbeda dengan Allah yang transenden. Allah yang transenden itu menggambarkan Allah yang jauh, Allah yang mungkin itu tak terjangkau oleh manusia. Tetapi Allah yang imannya adalah Allah yang dekat, Allah yang sungguh hadir di tengah-tengah kita. Maka dikatakan Allah yang hadir itu berupa firman, dan firman itu adalah kata. Maka dalam bahasa tadi kita mendengarkan bahwa Allah yang hadir melalui putranya itu adalah Allah yang menerani kita, bukan Allah yang hanya sedang mengumpul, bukan Allah yang sedang menghakimi, tapi Allah yang menerani kita, Allah yang menghibur kita semua. Maka kalau kita terkadang kita mendoakan malaikat Tuhan, saya Bapak Ibu hafal dengan malaikat Tuhan. Doa yang ketiga bagaimana? Sabda telah menjadi daging, atau sabda telah menjadi manusia. Nah, doa ini sudah mengatakan apa? Mengatakan bagaimana bahwa Allah sampai sekarang telah berwujud. Allah itu sekarang sudah menjadi manusia. Gambarannya ini mengatakan bahwa Allah itu sungguh-sungguh, Allah itu sungguh-sungguh hadir dalam kehidupan kita. Bahkan bagaimana dengan Allah itu juga membawa kita menjadi cipta-cipta yang baru. Berdosa-dosa itu menegaskan bagaimana Allah menjadikan kita sebagai ciptaan. Pagi ini Bapak Ibu kita semua merasakan sebagai ciptaan yang baru. Gambarannya adalah bahwa Allah itu sampai sekarang itu belum berhenti untuk menciptakan. Kalau kita lihat dari kitab Kejadian bab 1 itu tentang kisah penciptaan itu dikatakan sana Allah itu berhenti pada hari berapa? Hari ke-7, di mana dikatakan Allah itu apa? Beristirahat, kan gitu. Tetapi berarti bahwa Allah itu berhenti mencipta, Allah tetap mencipta, Allah tetap menciptakan hal yang baru, tetapi ciptaan yang tidak seperti yang digambarkan dalam kitab Kejadian itu. Bumi, air, udara, bulan, manusia sebagai binatang, tumbuhan, sehat, wujudnya bukan ada seperti ini. Tetapi Allah menciptakan sifat yang baru itu melalui hal-hal yang disediakan Allah di mana manusia itu terlibat untuk mengganti sifat yang baru. Nah, ini loh dari maknanya kita sebagai masyarakat sifat yang baru. Ada cerita yang sering diulang-ulang itu baca umat Katolik itu Natalan, akhirnya masalah Natal. Natalan biasanya Sinte, tapi sekarang sampai dua, kalau seperti itu, pasangnya yang operasi itu pasang itu ya Sinte. Nah sekarang Bapak Ibu buktikan bahwa Bapak Ibu sekarang menjadi ciptaan yang baru. Artinya apa? Sebagai ciptaan yang semangat baru. Bisa buat berpikir ini sih berkepok saja nih jumlah umat juga yang sejati atau pakai pemudik. Siapa yang pemudik angkat tangan? Siapa sih pemudik? Nah, 4 pemudik juga. Ini jangan-jangan sih bapak pakai pemudik, pemudik kembali menaikkan dari DPD, kembali sekali lagi. Entah sebagai penduduk asli apapun juga mungkin dapat itu tapi bahwa hari ini Bapak Ibu kira bahwa ada contoh ciptaan yang baru ini bukan lagi berwujud dari tiada ada. Artinya ada bumi, ada manusia, ada binatang, ada bukan sebagainya tidak.
Tapi Allah itu menciptakan dengan cara yang baru, yaitu melalui kita semua. Maka dikatakan bahwa kita sebagai umat manusia itu dipanggil juga untuk ikut serta dalam cita-cita yang baru. Contoh saja, berteknologi kita juga, anak sebenarnya juga mengatakan sesuatu tentang cita-cita yang baru. Kalau yang kencang kendaraan, apakah Allah langsung menciptakan dengan bis? Apakah langsung menciptakan dengan kereta api, sepeda motor, tidak kan? Tapi Allah itu menciptakan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk terjadinya kendaraan selalu teknologi yang diperlukan oleh manusia. Maka manusia dalam hal ini tinggi kalau Allah untuk menciptakan cita-cita yang baru, bukan secara fisik, tapi Allah juga mengajak kita untuk menciptakan semangat yang baru dari yang baru. Maka kalau Bapak Ibu melihat bagaimana Yesus yang lahir di pakunan seperti ini, itulah gambaran bagaimana hal itu diberikan dengan kita semua. Dan ada santaran. Maka dalam kisah, ya, ketika nanti kita sampai pada Epifani, ketika 3 raja dari timur atau 3 raja dari timur itu sampai ke Bethlehem, bisa menyebabkan Yesus dibimbing oleh Tuhan. Dan ditanya itu terang. Dan terang itu yang menuntut 3 raja dari timur, dan terang itu yang menuntut 3 raja dari timur itu sampai kepada Tuhan. Dan terang itu sebenarnya bukan hanya kita, tapi terang kepada Kristus sendiri, terang kepada Yesus sendiri yang hadir di tengah kita. Maka kalau dari dasar kita sudah sama kita berharus memberikan saja bahwa dia itu memberikan kesaksian terang itu, tapi dia bukan terang itu sendiri. Yesus yang lahir itu adalah terang sekali. Maka kita jadi dicetak yang baru. Maka kita juga menempatkan Yesus, menempatkan sabda Tuhan, menempatkan karya-karya Allah, menempatkan rencana Allah itu sebagai penerang hati kita, sebagai penerang hidup kita. Maka itulah Bapak. Kalau kita ini sudah dicetak yang baru, maka dipanggil untuk juga menempatkan sabda Tuhan, menempatkan karya Tuhan, menempatkan rencana Allah itu sebagai penerang hidup kita. Dan ini penting banget. Karena tidak sedikit juga saudara kita itu hidupnya juga dalam kegelapan, dosa yang biasa itu menyebabkan kita hidup dalam kegelapan. Bertobat berarti apa? Bertobat berarti kami menjadikan sabda Allah, menjadikan karya Tuhan, menjadikan kasih Allah sendiri sebagai penerang hidup kita. Dan berkat kedatangan Yesus ke tengah dunia ini, Bapak, kita boleh merasakan arah itu. Dan sebelumnya hidup manusia dalam kegelapan karena kuasa dosa, Yesus lahir sebagai terang yang menerangi hidup. Ibu itu dalam kegelapan, dalam kegelapan bilang sekali itu ada dunia yang satu dari bisa bersedia kira-kira baru bisa membedakan yang mana yang bersedia bisa tidak bisa karena ada terang Bapak itu lihat, oh ini yang baik, ini yang maka Tuhan hadir di tengah kita sebagai terang itu berarti juga mengajak kita semua untuk bisa melihat mana yang baik dan mana yang penting dan mana yang tidak, mana yang dibutuhkan kita dan mana yang bukan dibutuhkan kita. Menjadi cetak yang baru berarti kita juga diajak untuk tumbuh dan berkembang bersama dengan Allah. Menjadi cepat yang baru berarti kita diajak untuk sungguh berjalan
bersama dengan Tuhan. Bapak bisa yang saya katakan hari Minggu yang lalu di sini, kalau kita itu menjadi yang baru dan kita berjalan bersama dengan Tuhan. Tapi kalau kita dicek yang lama dan kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita berjalan bersama dengan Roh Tuhan. Nah, kehadiran Yesus di tengah kita, ketika para gembala menyambut dengan gembira, ketika para gembala menyambut dengan satu dengan penuh gembira, para malaikat sudah dengan gembira. Mereka gembira karena mereka akan dijemaat-jemaat yang baru. Mereka mensyukuri atas berkat Allah, sehingga mereka yang selama ini dicetak yang lama akan diperbarui melalui rahmat tebusan Tuhan. Maka Bapak Ibu dan Saudara, kalau tadi pada bagian awal itu para kita pada malam ini dengan tema gayung kebenaran Tuhan itu kita pakai dalam konteks ini. Gayung kebenaran bukan sekedar benar-benar, bukan sebatas ramai, bukan sebatas kita itu kebisingan, bukan. Kalau kita menjadi gayung redem dan tentram, itu akhirnya diajak untuk juga semakin mengakrabi sabda Allah. Kita sudah diajak semakin mengakrabi rahmat Allah, cita kasih Allah dan firman kita. Itu arti pentingnya dengan kata gayung kebenaran. Ini gayung tentram dipakai hanya sudah ramai, hanya sudah benar-benar, hanya sebatas kebisingan semata-mata. Bukan, tetapi kalau kita ingin menghadapi itu semua, kita diajak untuk menghadapi itu. Artinya kita diajak untuk mengakrabi sabda, kita diajak untuk mengakrabi karya-karya kehidupan dan kehidupan kita. Atau sebab itu juga kita diajak untuk mensyukuri kita sebagai ciptaan yang baru dari Allah. Dapat untuk melakukan sekarang diberikan hak sosial oleh imam satu sebagai menjadi cetakan meskipun kalau saat-saatnya dari sama. Maka kalau kita diajak mengenai gaya tentang tadi kata tentang menggambarkan apa? Tentang itu bukan menggambarkan segala apa masalah. Tentang bukan yang menggambarkan tidak ada keseksualan semata-mata. Tapi tentang berarti bahwa kita semua merasakan rasa syukur gembira karena kita dekat dengan Allah. Nah, ini perlu kita pilih bersama-sama. Apalagi nanti adalah 2024 ini. Dan sudah dikatakan tema pokok nanti berbaliknya adalah gereja rumah hati. Tema pokoknya itu disingkat gelar hati. Jadi nanya kami tema pokok kita sampai ini selama tahun 2025. Apa maknanya? Apa penting artinya itu semua tentu akan kita jalani bersama satu tahun ini. Apa artinya? Ada yang mengatakan mati itu bersih mati nah, Bapak itu nanti akan biasa bersama-sama karena menghargai itu semua sebagai umat yang bermati. Tema itu kita ambil juga karena hasil dari temu pastoral. Temu pastoral, para imam, para paguyuban harian Tarofi dan sebagainya, saudara Gunung Semarang itu. Gereja Katolik itu gereja sebagai gereja rumah hati. Bagaimana kita olah tema besar itu, bagaimana kita olah tema pokok itu dalam kehidupan kita masing-masing sesuai dengan kondisi masing-masing paroki. Nah, pada saat ini
juga mencoba untuk menekankan satu ini, hormati Tuhan. Hormati bangsa itu di rumah dan selalu hormati karena warnanya, hormati dengan imannya, hormati dengan pekerjaannya, hormati dengan tanggung jawabnya dan sebagainya. Itu arahnya nanti. Hormati dengan lingkungannya, hormati dengan wilayahnya, hormati dengan alamnya dan sebagainya. Menjadi orang yang hormati itu juga bisa terwujud kita sebagai ciptaan yang baru. Jadi bahwa aku telah menciptakan apa itu. Dan seperti ciptaannya juga khusus sekali dalam perjalanan lama tadi, tapi ciptaannya melalui bagaimana Allah mendorong kita semua untuk menciptakan hal yang baru. Salah satunya tadi kita dipanggil menjadi umat yang hormati. Umat yang hormati itu menjadi salah penunjuk bahwa kita sebagai ciptaan yang baru. Nah, tentu nanti oleh Dewan Pastoral kita akan kemas terutama dalam kegiatan khususnya macam-macam nanti ya, berupa event-event tertentu atau berupa gerakan-gerakan yang disertakan pada umat nanti. Yang penting bagaimana kita menunjukkan ekspresi yang baru itu dengan menjadi umat yang sempurna. Itulah nanti roh kita, itulah yang nanti akan menjadi semangat dasar kita selama tahun 2020. Yang sebelumnya kita diajak untuk semakin daerah dan sekali lagi gagal bukan sekedar ramai, bukan sekedar bina-bina, tapi kita diajak untuk menjadi ciptaan yang akan difokuskan dengan dari pemakaian. Maka makna Natal yang kita rayakan pada hari ini kira-kira lebih penting. Kalau kita sudah semua dipanggil bagaimana Allah yang ada di tengah kita menentukan, kita diajak untuk diciptakan yang baru. Allah sendiri adalah Allah yang hormati. Itu benar hormati. Sampai sekarang Allah masih hormati. Masih. Sampai besok Allah masih hormati. Masih. Allah sendiri akan memberikan contoh konkret bagi kita semua. Dia adalah pribadi yang hormati kepada umatnya. Maka sesat gembala baik, ya. Dan sebagian sebenarnya bagaimana sifat Allah sendiri yang hormati kepada umatnya. Nah, nanti yang hormati bukan hanya Allah, pada dasarnya ambil menjadi pribadi yang hormati. Nanti kalau pakai kesalahan. Nah, sebenarnya adalah kita sebagai manusia adalah itu orang yang tidak pasti menjawab pada dasar kita. Dengan hormati manusia kita, manusia kita, hormati dengan keluarganya, hormati dengan sanak saudaranya, sahabat dan sebagainya, hormati dengan lingkungannya, wilayahnya, pakomnya dan seterusnya. Menjadi orang yang hormati itu salah satu kita sebagai ciptaan. Dari usia berhasil adalah dari usia jadi orang yang mati. Kita sudah berkesan 6 tahun lagi. Katanya masih semangat. Apa nyebut bang? Dia semangat. Ada tadi semangat kalau itu pernah berlatih menonton yang bisa wis kembali jadi ciptaan lama lagi. Nah itu loh itu kita dengan menjadi ciptaan yang baru dan kita biasa sudah menciptakan hal yang baik, menciptakan hal yang positif, menciptakan hal yang sangat bermanfaat bagi bangsa bersama. Itulah ciptaan baru yang akan kita wujudkan dari hari. Maka kita mengharapkan semoga sampai dengan anak-anak ini kita berkat kita semua. Maka kita selama hidup kita sudah senantiasa diciptakan yang baik. Segala kita juga boleh bersama dengan Sang Pencipta
yaitu Allah Eka sendiri. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita beri senang, kita renungkan bersama seperti ini. Bapak Ibu dan Saudara kasih kita lakukan dengan kesempatan. Besok adalah Allah sudah datang dengan kita, Allah itu cerita dengan kita, alasan yang memiliki kita semua agar kita bisa berjalan. Maka kita tanggal sampai itu kita berdiri melakukan iman kepercayaan. Aku percayakan Allah yang kuasa dan bumi dan akan Yesus Kristus yang dilakukan. Status besar kata pada yang berdoakan dia para kekayaan orang yang naik ke surga setelah Bapa yang Maha Kuasa dan dia akan datang ambil penyakit akan berjalan Roh Kudus keselakit yang kudus berkenan akan kudus pengampunan dosa kebangkitan dan kehidupan. Saudara-saudari terkasih, seorang putra telah mengirimkan kita yang meninggal setelah kita iman. Dia bukti bahwa Allah menyayangi kita. Maka kita panjatkan doa padanya dan pada Yesus putranya dan kepada kita. Mari kita berdoa bagi gereja. Ya Bapa, semoga iman akan kedatangan dan perutusan Yesus Kristus di kami memperbarui dan menyempurnakan gerejamu dalam perjuangan mewartakan kerajaan cinta kasih di tengah dunia. Marilah kita mohon. Marilah kita berdoa bagi perdamaian di antara umat manusia. Ya Bapa, semoga kehadiran Putramu di tengah-tengah kami menguatkan iman kami untuk terus berjuang dalam mencapai perdamaian, kebahagiaan, dan keadilan bagi seluruh umat manusia. Marilah kita mohon. Marilah kita berdoa bagi orang-orang yang lemah, miskin dan tersebut. Ya Bapa, semoga kelahiran Putramu di Gua Betlehem menguatkan iman dan harapan untuk membangkitkan semangat mereka yang lemah, miskin dan tersebut dalam perjuangan hidup mereka. Marilah kita mohon. Marilah berdoa bagi kita semua. Ya Bapa, semoga perayaan Natal menggerakkan kami untuk semakin rela berbagi pengalaman hidup dan anugerah-Mu kepada mereka yang terbuang dan menderita. Beranikanlah diri kami untuk dapat mewarnai hidup ini dengan sinar sukacita, agar di mana kami berada selalu tercipta suasana gayung, redup, dan tenteram, wujudkan kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Marilah kita mohon. Bapak kita akan lebih senang datangkan doa bebas kita dalam hidup. Marilah kita mohon. Allah Bapa kami, itu adalah suatu permohonan terus-menerus akan karya kemuliaan bagi kami. Maka dengan doa Putra dan Putri-Mu ini dan segala hidup kami dalam Yesus Kristus dan menerangkan ini dan sepanjang segala masa. Kita sertakan dan kita bersyukur kepada dengan bersama.
Berpujilah Tuhan sahabat berkenan kami mengharapkan kami persembahkan kepadamu dari pembinaan usaha manusia dan bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Berpujilah Tuhan Allah semesta alam sebagai kemurahan kami mengharapkan kami persembahkan kepadamu hasil pepangan dalam usaha manusia dan bagi kami akan menjadi Bapak Ibu dan saudara kita sembah kita berdoa sebab persembahan dan persembahan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala karyamu sebab Engkau telah mengutus putramu dan merupakan anak Yesus. Terimalah persembahan kami berupa roti dan anggur sebagai lambang serah diri kami kepadamu. Sucikanlah dan persertalah ini dengan Yesus Kristus, korban yang sejati. Berilah kami akan terlibat sebagai berkat dan menjadi pembawa damai di tengah-tengah keluarga maupun masyarakat kami. Dan keluarga kami ditanda keadaan yang membuat sukacita demi Yesus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh penasihat yang menyelamatkan. Bawa kami ke dimanapun, bersyukur kepada Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan surga, dengan pengajaran Kristus Tuhan kami. Dalam perayaan yang mulia, yang dari fitrahnya sedikit kelihatan, menjadi nyata sebagai manusia seperti kami. Dia yang merencanakan semuanya waktu, masuk ke dalam waktu agar tidak lagi dunia, semesta yang telah jatuh diperbarui, dan manusia yang tersesat dipanggil kembali dalam kerajaan surga. Maka dari itu, dalam perayaan yang menghilangkan ini,
para malaikat, kami mencium dengan hati-hatinya berseru. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah sesuai dengan tercurah roh-Mu, agar bagi kami menyebutkan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan menanggung sejarah dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terima dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala, setelah dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah yang dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Kau." Agunglah misteri iman kita. Sambil menangkan Bapa dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur, sebab kami amat layak mendapat Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus
Ini pun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan beri jam yang tersebar di seluruh bumi, agar engkau menggunakannya dalam cinta kasih. Dalam persatuan Paulus kami Fransiskus dan Usul kami Robertus Kepaseman. Inilah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Dan akan semua orang yang telah berperan dalam beriman dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon, kasih kami semua akan mengucapkan dan berkata abadi bersama Santa Maria Muda Allah, Pada Yosef lainnya, para rasul dan semua orang itu sepanjang masa yang diingat dengan baik. Semoga kalian pun berkenan sama kunci kemuliaan Tuhan dengan pangkat Yesus Kristus Tuhan. Dengan pengajaran Dia bersama Dia dan dalam Dia, bagi Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk jalan kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah ridha sepanjang hidup kami, supaya kami tertuakan perlindungan belas kasih-Mu, sebebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus menurut bersabda para rasul, damai-Ku tinggalkan bagimu dan hidup kepadamu. Janganlah menunjukkan dosa kami, tetapi berikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, untuk kita meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersama. Bapa
Yang menghapus dosa dunia, berbahagia kita itu dan berpestanya.
Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Pemurah, kami terima kasih boleh bergembira atas perayaan yang agung ini. Bimbinglah kami mengikuti jejak Kristus, agar bersama Dia dapat mengarahkan hidup ilahinya. Semoga usaha kami untuk menghayati ajaran-ajaran gereja yang dengan berkilat, bagaimana kita merealisasi secara layak dan pantas. Kami semakin setia mengikuti jalan panggilan-Mu di keluarga yang semakin realitas keputusan kami. Jadi berbela rasa pada mereka yang miskin dan menderita, keluarga yang memancarkan kerukunan, bagaimana pada Kudus di Nazaret, hingga kami memperoleh kebahagiaan penuh surga dari Yesus Tuhan dan pengantara kami. Mengingatkan kepada semuanya besok hari Rabu 27 Desember 2023 pukul 18 perayaan Natal bersama ASN TNI Polri dan umat Kristiani Kabupaten Sragen di Diponegoro. Pembawa firman Romo Yusuf Warsito PR. Jangan lupa Bapak semuanya, kita merayakan unsur masyarakat berikutnya hari Jumat 29 Desember 2023 pukul 19 doa novena rutin pembangunan gereja stasi keluarga Kudus Nazaret di Sidoarjo di gereja Banyuwangi Kabupaten Sragen. Petugas kebersihan untuk perayaan Ekaristi tanggal 31 Desember 2023 dari lingkungan Santo Aurelius. Petugas liturgi pesta keluarga Kudus Minggu 31 Desember 2023 pukul 7 lingkungan terkait bahasa Indonesia. Setelah perayaan Natal selesai, OMK akan membagikan bingkisan pesta Natal yang ada di luar gereja, nanti duduk di tempat, kemudian yang ada di dalam gereja bisa keluar. Setelah dipakai itu nanti akan menerima bingkisan Natal dari OMK. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, puji syukur senantiasa kita haturkan kepada Bapa yang selalu melimpahkan berkat-Nya kepada kita semua, sehingga hari ini kita dapat merayakan perayaan Natal penuh sukacita. Panitia perayaan Natal tahun 2023 mengucapkan terima kasih kepada Romo Paroki Sragen, Romo Yusuf Warsito PR, Romo Benedictus Nugroho Susanto PR, dan Romo Ricardo Seri Sujarto PR yang memimpin perayaan Natal hari ini. Terima kasih kepada Dewan Paroki, terima kasih kepada Bapak Muspika Kecamatan Sidoarjo yang membantu kelancaran perayaan Natal hari ini. Terima kasih kepada OMK serta semua umat yang hadir dalam perayaan Natal hari ini, sehingga berjalan dengan tertib dan lancar.
gaya regem dan tetap. Kita berharap dengan daya matang persaudaraan kita wujudkan dengan gemati bertumbuh menjadi keluarga yang tangguh dan berbuah dalam Kristus. Selamat Natal tahun 2023. Tuhan memberkati. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu, sampai pagi saya kami mengucapkan selamat Natal dan berkat dalam. Saya terima kasih pula kepada para petugas, baik petugas liturgi maupun non liturgi, dan peran serta Bapak Ibu, saudara semua, kami anak-anak, dan saya kasih pada Pak Deni semakin menyemarakan kasih kita atas pesta perjalanan Yesus pada hari ini. Maka Bapak Ibu kita akhiri dikasih kepada akhir dengan mohon berkat. Tuhan bersamamu. Semoga Tuhan yang Maha Baik mengobarkan semangat kesatuan dalam hati saudara. Semoga Tuhan menjadikan saudara keluarga bersuka cita yang menyelamatkan. Semoga saudara sekalian dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Bapak Ibu dan saudara kasih demikian, saya kasih Agung Natal pada hari ini sudah selesai. Mari kita pulang lagi mengatakan segala kebaikan Tuhan.
Tuhan.